Partai Nasdem langsung membayar kontan atas gegabahnya mencalonkan Anies Baswedan. Survei terbaru yang dilaksanakan oleh Polmetrik pasca Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan menjadi salah satu capresnya. Surveinya langsung terjun bebas merosot jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat-sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Surya Paloh harus menanggung membayar harga yang setimpal atas sikap politiknya di atas beberapa kaki. Satu sisi mencalonkan tokoh-tokoh nasionalis, di sisi lain mengangkat tokoh yang dikenal sebagai bapak politik identitas. Survei terbarunya, Nasdem merosot jauh, terjun bebas. Survei politik Polmetrik, usai Nasdem berani menyebut dan mengangkat Anies Baswedan menjadi salah satu capresnya di 2024 kemarin. Dan saya kira ini adalah harga yang harus ditebus, harga yang harus dibayar atas sikap politik. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran mahal, tidak hanya bagi Nasdem, tapi juga bagi partai-partai politik yang lain. Jangan mencoba-coba bermain mata dengan kelompok-kelompok politik identitas, dengan kelompok-kelompok yang tidak ramah, tidak santun dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan kelompok yang sering menggunakan jargon-jargon agama untuk kepentingan politiknya. Dan anak-anak bangsa, warga masyarakat Indonesia 2 kali melangsungkan pemilu 2014-2019 dengan suguhan dan dengan hiruk pikuk, dengan politik-politik agama sudah semakin cerdas, sudah semakin pintar. Oleh karena itu, jualan politik agama di 2024 kita pastikan tidak akan laku dan justru akan menjadi bumerang dan bunuh diri partai politiknya. Ini saya baca beritanya, saya ambil yang dari Antara ini. Survei Polmetrik _2, elektabilitas Partai Nasdem merosot hingga di bawah ambang batas parlemen. Minggu 26 Juni 2022, jam 18.58 WIB, masih baru. Direktur Eksekutif Polmetrik Indonesia Dendik Rulianto menyebutkan terjadi penurunan elektabilitas Partai Nasdem hingga di bawah ambang batas parlemen 4% dari 5,1% pada survei Polmetrik 11-20 Maret 2022 menjadi 3,8%. Setelah mengusung Anies sebagai salah satu capres, elektabilitas Nasdem merosot hingga di bawah ambang batas parlemen, kata Dendik dalam keterangannya di Jakarta pada hari Minggu. Menurutnya pilihan Nasdem sebetulnya sangat rasional mengingat figur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi alternatif bagi sebagian publik Indonesia. Awalnya arah dukungan Nasdem kepada Anies memang memberi insentif elektoral seperti yang tergambar pada tingginya elektabilitas sejak Desember 2021. Akan tetapi ketika dukungan resmi diberikan oleh Nasdem, elektabilitas partai ini justru mengalami penurunan tajam. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pernah mengusulkan duet Anies Ganjar untuk mengakhiri polarisasi di tengah masyarakat. Akan tetapi hal itu sangat bergantung pada koalisi yang terbangun dengan partai-partai lain, terlebih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih terikat sebagai kader PDI Perjuangan. Kalaupun mau menjodohkan Anies Ganjar, saya kira susunannya bukanlah Anies Ganjar, tapi Ganjar Anies. Walaupun ini pun pasti akan ditentang oleh para pendukung Ganjar Pranowo, oleh para nasionalis sejati. Karena Anies Baswedan sangat tidak cocok,
sangat tidak dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Ibarat memasangkan air dan minyak, tidak akan bisa menyatu. Yang satu nasionalis sejati, yang satu politik identitas. Air dan minyak. Oleh karena itulah, apa yang disampaikan, diusulkan oleh Surya Paloh ini, dengan mengangkat isu Anies Ganjar, bukan hanya tidak mungkin, tetapi juga pelecehan menurut saya. Ya, sekali lagi pelecehan. Orang yang tidak paham tentang ideologi agama ya begini ini. Dikiranya hanya kepentingan politik belaka. Pelaku-pelaku politik identitas bukan hanya persoalan politik, tetapi juga persoalan ideologi, persoalan faham yang kemudian dibarengi dengan kepentingan politik. Saya lanjutkan. Posisi unggul elektabilitas partai politik masih ditempati oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 17,8%. Disusul Gerindra 12,4%, PKB 8,8%, Demokrat 8,5%, Golkar 7,3%, PSI 5,4%, dan PKS 5,1%. Dengan demikian hanya 7 partai politik yang elektabilitasnya berada di atas ambang batas 4%. Nasdem masih harus membuktikan apakah pencapresan Anies tidak mengancam semangat restorasi yang diusung, kata Dendik. Sejauh ini partai-partai yang lain belum secara resmi mengajukan nama capres, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu. Selain Golkar, 2 anggota KIP masih di bawah ambang batas, yaitu P3 2,6% dan PAN 1,6%. Prediksi terhadap munculnya poros koalisi berangkat dari suara yang diraih pada pemilu 2019 maupun peta dukungan saat ini. Di luar partai-partai tersebut, tersisa partai-partai kecil maupun yang baru dibentuk untuk mengikuti pemilu 2024. Elektabilitas tertinggi masih di kisaran 1%, yaitu Partai Umat 1,4%, Gelora 1,2%, dan Perindo 1,0%. Lainnya adalah Hanura 0,6%, PBB 0,3%, PKPI 0,1%, dan Berkarya 0,1%. Itu dia pelajaran mahal yang harus dibayar oleh Nasdem karena sikap gegabahnya mengangkat Anies Baswedan menjadi salah satu calon presiden. Mungkin harapannya adalah ingin merayu agar pendukung Anies Baswedan ikut mencoblos, ikut memilih Nasdem. Tapi Surya Paloh tidak paham bahwa banyak dari pendukung-pendukung Anies Baswedan adalah pelaku politik identitas yang bukan hanya sekedar soal kepentingan politik, tetapi juga persoalan faham, persoalan ideologi. Ideologi akan sangat susah diubah. Ideologi adalah keyakinan tentang kepercayaan atas faham agama yang dalam hal politik pasti sudah memiliki sikap yang tetap, sikap yang kuat dan tidak mudah digoyahkan. Oleh karena itulah menurut saya adalah bumerang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.